Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'istu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal
Musitu ya jami' ya ghaniyu ya muni ya mani'u ya dar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasyidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna liuma qasidana wa qadi awaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa ahli wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mengkaji tentang 7 ayat yang oleh Imam Al-Ghazali bisa kita jadikan sebagai rujukan atau sebagai literatur bagi kita agar kita bisa menjadi orang yang bertawakal dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Yang artinya sesungguhnya aku bertawakal pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya.
Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Al-Quran surat Hud ayat 56. Jadi ayat ini itu berkaitan dengan kisah Nabi Hud, di mana pada waktu itu kaumnya Nabi Hud itu kaum yang sombong, yang oleh Allah diberi kekuatan fisik, tapi dia itu menyembah berhala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diutus seorang rasul yang namanya Nabi Hud. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Hud itu adalah satu kesalahan yang besar. Jadi oleh Nabi Hud, kaumnya itu diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala. Nah, ketika Nabi Hud berdakwah, menyampaikan, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, kaumnya itu justru menuduh Nabi Hud itu adalah orang yang gila, orang yang kena penyakit saraf. Karena apa? Karena Nabi Hud itu mencela berhala-berhala yang oleh kaumnya itu akan menjadikan orang yang mencela berhala-berhala itu akan menjadi orang yang gila. Jadi justru ketika Nabi Hud mengajak menyembah Allah itu kaumnya menentang. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala turunlah ayat ini. Sesungguhnya aku bertawakal pada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Jadi semua yang ada di dunia ini termasuk manusia itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya, itu memegang kekuasaan, baik itu manusia, hewan-hewan dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjadikan dia mati, maka dia akan mati. Kalau Allah menjadikan dia akan sakit, dia akan sakit. Sekalipun sekuat apapun manusia, ketika Allah menghendaki dia itu sakit, maka dia akan sakit. Dan sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jadi apa yang diseru oleh Nabi Hud kepada kaumnya itu dalam rangka menuju jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jadi pada hakikatnya itu manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala agar besok masuk surga semua. Tapi karena manusia itu punya nafsu, ada setan, sehingga banyak manusia yang menuruti hawa nafsunya kalah dengan godaan setan. Sehingga besok setelah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika dimasukkan di neraka, ditanya malaikat, "Lho kowe kok mlebu neraka? Apa dhisik ki urung ana wong sing ngajak-ngajak kowe nyembah Gusti Allah?" "Ya ana, tapi aku ora manut." Nah, ini surat Al-Waqiah Waji, itu ada itu. Jadi ketika orang-orang di neraka itu didatangi malaikat, "Loh kamu kok masuk neraka itu kenapa? Apa dulu tidak ada Rasul, tidak ada utusan Allah yang memperingkatkan kamu, yang mengajak kamu untuk menyembah Allah?" "Ya ada." Dia jawabnya ada, tapi saya tidak mengikutinya. Itu dalam surat Al-Waqiah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kelima. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum
wa huwas samiul alim. Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 60. Ayat ini itu turun berkenaan dengan peristiwa kaum muslimin di Mekah. Awal-awal Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu disiksa, lalu dicaci maki, dihina, sehingga merasa tertekan. Bahkan terjadi embargo. Jadi orang-orang mukmin itu tidak boleh beli pada orang-orang kafir yang berjualan. Itu terjadi. Lalu orang-orang mukmin itu pada waktu itu benar-benar sedih. Nah, turunlah ayat ini. Kesedihan orang mukmin itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Ini memberikan semangat pada orang mukmin bahwa hewan-hewan itu yang tidak bisa mengurus rezekinya aja hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bahwa orang-orang mukmin yang di Mekah itu tidak boleh pesimis, tidak boleh berputus asa dengan ayat ini. Karena apa? Lawan hewan-hewan yang tidak bisa mengurus rezekinya aja bisa hidup. Lalu dengan semangat ayat ini, maka orang-orang mukmin keluar dari Mekah. Karena pada waktu itu sebelum turun ayat ini orang-orang mukmin bingung. Lah nanti kalau saya ke sana nanti makan apa? Kalau saya keluar dari Mekah, di sana saya tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan, mau makan apa? Sehingga waktu belum ayat ini turun, bingung, benar-benar bingung. Di sini ditekan, dicaci maki, tidak boleh transaksi jual beli. Lalu akhirnya orang-orang mukmin itu pada mencari tempat keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah. Nah, benar, setelah orang-orang mukmin hijrah ke Madinah, di sana ditemukan sahabat-sahabat Ansor yang oleh Allah hatinya itu diberi kekuatan untuk membantu saudaranya. Sehingga dalam satu cerita itu, pada waktu itu orang-orang Ansor yang ada di Madinah punya istri 2 itu aja, yang satu diberikan pada saudaranya Muhajirin dari Mekah. Dah, ini istri saya 1, kamu 1. Nah, sekarang ada Pak Wayudi dibagi itu. Yang punya istri 2, wah saudara saya kok tidak punya istri, dah yang 1 ini buat kamu. Ada yang punya tanah di Madinah itu kebun kurma, itu sempat dibagi juga. Ini yang 1 hektar buat saya, 1 hektar buat saudara. Ini Allah memberikan rezeki lewat saudaranya itu. Lalu ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftaqillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik
fala mursilalahu mim ba'dihi wa huwal azizzul hakim, yang artinya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Sesudah itu Dia Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi kita lewat ayat ini itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sakit itu ya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau Allah menghendaki kita sakit, maka kita kembalikan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berusaha dan usaha kita itu sukses, itu pun adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena keahlian kita, tapi ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua akan kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Melihat pemahaman ayat surat Al-Fatir ayat 2. Lalu yang terakhir ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la yaqulunnahu qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradaniallahu bidurrin hal hunna kasifatu durrihi au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun, yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah yang menciptakan. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadamu, dan apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 38. Nah, ayat ini turun ketika Rasulullah awal-awal di Mekah itu mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah, tapi dia tetap mokong menyembah berhala. Lalu ditanya, loh, berhala itu apa bisa menciptakan langit, menciptakan bumi? Dia akan menjawab tidak bisa. Intinya ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kenapa kok kamu sembah? Nah ini ya karena mungkin hawa nafsu, atau mungkin karena lingkungan. Leluhur-leluhur saya, penggede-penggede saya itu yang menyembah berhala, mosok saya tidak ikut, bahasanya begitu. Jadi akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, udah kalau begitu hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 7 ayat yang oleh Imam Al-Ghazali untuk kita renungkan, maka pada intinya itu orang yang berulang-ulang menyebut Asmaul Husna Al-Wakil ini, maka Allah akan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan pada orang itu, yaitu bahwa
segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan, apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan itu berhasil, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sehat, entah itu kekayaan, apa saja yang kita cita-citakan berhasil, itu pada intinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keinginan dan cita-cita kita tidak berhasil, maka kita harus rela. Kenapa? Karena ini merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus husnudon, berbaik sangka. Ibarat kita seorang pasien, ketika dokter itu memutuskan harus diamputasi, kita tidak usah berburuk sangka bahwa dengan amputasi ini pasti dokter akan memberikan hasil yang lebih baik daripada kaki ini tidak diamputasi. Maka ketika Pak Haji Udawi itu kok cita-citanya tidak berhasil, Allah Maha Bijaksana. Ada hikmah di luar itu, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.